Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, ratusan miliar rupiah diduga mengalir dari praktek pungli dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan sistem pemerasan terstruktur yang melibatkan sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi. Bahkan mantan Dirjen Imigrasi yang juga mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim turut ditetapkan sebagai tersangka. Layanan keimigrasian yang seharusnya menjadi pintu masuk legal bagi warga negara asing diduga justru berubah menjadi ladang pungutan bernilai ratusan miliar rupiah. Fakta ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebanyak 35 aparatur sipil negara di lingkungan Ditjen Imigrasi tercatat memiliki transaksi keuangan fantastis. Nilainya mencapai 366,7 miliar rupiah yang tersebar dalam 96 rekening selama periode 2019 hingga 2025. Yang mengejutkan, hanya sebagian kecil dari uang tersebut yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi para pegawai. Sementara hampir seluruh sisanya diduga berasal dari para pemohon layanan keimigrasian, mulai dari pengurusan visa, izin tinggal, hingga berbagai dokumen keimigrasian lainnya. KPK menduga praktik ini dilakukan dengan cara mempersulit proses permohonan. Pemohon yang ingin urusannya berjalan lancar disebut harus membayar biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Pembayaran dilakukan berlapis, dari kantor imigrasi di daerah hingga saat berkas diproses di tingkat pusat. Jika tidak membayar, proses pengurusan beresiko terhambat. Bukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar 9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian. KPK menemukan dugaan adanya sistem yang berjalan secara terstruktur. Saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim diduga meminta bagian dari pengurusan izin tinggal warga negara asing. Perintah itu kemudian diteruskan kepada sejumlah pejabat di Direktorat Izin Tinggal. Mereka diduga menerapkan praktik yang dikenal dengan istilah setiap klik ada harganya. Artinya, setiap tahapan pengurusan dokumen memiliki tarif tersendiri yang harus dibayar pemohon. Itu karena saya juga dapat informasi, ya ada yang mempermudah gitu, ada yang mempersulit gitu. Jadi ya, bukan hanya sekedar mempersulit, mempermudah, mempercepat itu juga ada angkanya gitu. Jadi kalau misalkan orangnya buru-buru mau masuk karena sesuatu dan lain hal, mempercepat, mempermudah pun, karena tadi Pak Taufik menjelaskan, ada sebenarnya batas waktunya adalah lengkap maksimal 3-7 hari. Untuk menampung uang hasil pungutan tersebut, para pelaku diduga menggunakan sejumlah rekening nomine. Dana yang masuk berasal dari biro jasa maupun warga negara asing yang mengurus izin tinggal. Uang kemudian dikumpulkan, diputar melalui sejumlah perantara, dan disamarkan asal-usulnya. Tersebut dibagikan kepada para oknum. Ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Atas dugaan korupsi ini, KPK menetapkan Silmi Karim bersama 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka. Kasus ini membuka tabir dugaan praktik korupsi yang terjadi di balik layanan keimigrasian. Sementara penyidik terus menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Publik ini menanti sejauh mana kasus ini akan dibongkar hingga ke akar-akarnya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.